warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terlimpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini kembali kita dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dapat melanjutkan kembali pembahasan kajian dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana walhamdulillah kita telah sampai pada hadis nomor yang ke-18. Kata beliau, al-haditsus tsamin asyar an Abi Dzarrin Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'din nusakh haditsun hasanun sahih. Diterima dari dua orang sahabat, Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'ad ibni Jabal. Semoga Allah meridhai keduanya, meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi berkata haditsun hasan. Hadits ini hasan. Wa fi ba'din nusakh, dalam sebahagian cetakan tertulis haditsun hasanun sahih. Hadits ini hasan sahih. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi hadits yang bersama kita ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Para ulama ahli hadis berselisih pendapat tentang keabsahan hadits ini. Sebahagian ada yang melemahkannya dan sebahagian lagi ada yang menguatkannya. Namun terlepas dari itu semua, hadits ini maknanya sahih dan diterima
karena ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diterima dari dua orang sahabat yang mulia. Yang pertama Abu Dar, ini kunyahnya, namanya Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Jundub ibn Junadah bin Sufyan bin Ubaid, nasabnya berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada salah satu kakeknya Rasulullah yang bernama Al-Kinanah, Nah, nasabnya Abu Dar berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada kakek beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwa beliau ini termasuk dari awal-awal sahabat yang memeluk agama Islam. Bahkan dikatakan beliau orang kelima yang memeluk agama Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau ini termasuk minas sabiqinal awwalin, orang-orang terdahulu lagi pertama masuk Islam. Nah, itulah yang dipuji di dalam Quran, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Orang-orang terdahulu lagi pertama masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan sahabat ansor. Walladzina taba'uhum bi ihsan, kemudian orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, kemudian Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal mereka selama-lamanya di dalamnya. Wa dzalikal fawzul azim, dan itulah keberuntungan yang paling besar. Nah, ternyata Abu Dar ini orang-orang pertama masuk agama Islam, dan ada sejarahnya beliau memeluk Islam ini. Jadi pernah disebutkan sewaktu beliau belum Islam, masih beragama dengan agamanya orang-orang musyrik, paganis, penyembah berhala. Jadi disebutkan tatkala beliau suatu hari membawa semacam sesajian untuk berhalanya mereka. Berhalanya orang musyrikin itu banyak, Pak. Ada Lata, Uzza, Manat, Hubal, Naham. Kebetulan ketika itu Abu Dar ini membawa sesajiannya ini kepada berhala yang bernama Naham. Tatkala dibawa, diletakkan di patung Naham itu, maka tiba-tiba datang seekor anjing, Pak. Anjing itu minum susu tadi yang dibawa oleh si Abu Dar tadi. Habis diminumnya, tidak cukup sampai di situ, anjing ini mengencingi lagi berhala itu. Disaksikan oleh Abu Dar radhiyallahu anhu. Abu Dar pun berpikir, nah ini berhala saya, ini Tuhan saya. Jangankan mau melindungi saya, melindungi dirinya sendiri dia tidak bisa. Maka bagaimana bisa dia mau melindungi saya? Dari berpikir seperti itu, dia pun sadar, oh salah ini agama. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW, bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW. Nah, inilah sejarah keislaman beliau. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu juga dikenal sebagai sahabat yang ahli ibadah dan juga minaz zahidin, termasuk dari orang-orang yang sangat zuhud terhadap perkara dunia. Beliau juga orangnya jujur, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji kejujurannya sahabat Abu Dar radhiyallahu anhu. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma adallatil khadra wala aqallatil ghabara min di lihjatin asdaqu min Abi Dar radhiyallahu anhu. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di kolong dunia ini
Orang yang paling jujur lisannya melebihi kejujurannya sahabatku Abu Dar radhiyallahu anhu. Nah, ini dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa sifat kejujuran adalah sifat yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk jujur karena kejujuran akan mendatangkan ketenangan. Inna sidqa, sesungguhnya kejujuran tumakninah, mendatangkan ketenangan. Wal kadzibu raibah, sementara kedustaan itu akan mewariskan keraguan-raguan. Kejujuran modal kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah di dalam hadisnya, inna sidqa yahdi ilal bir, sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada amal kebajikan. Wa innal bir yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebajikan akan mengantarkan kepada surga. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang la yasduq, dia bersifat jujur, wa yataharras sidqa, dan dia membiasakan dirinya untuk berselalu jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqa, sampai-sampai Allah telah menulis orang itu di sisinya sebagai orang yang paling jujur. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun memerintah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Bertemanlah dengan orang-orang yang jujur. Kata para ulama ahli tafsir, ayat ini bukan hanya kita diperintah untuk berkawan dengan orang yang jujur, akan tetapi ayat ini memerintahkan kita berkawan dengan orang yang jujur supaya nanti kita juga bisa ketularan jujurnya itu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau sahabat yang mulia, meninggal pada tahun 32 Hijriah di Madinah, dan jenazah beliau disolatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW sekitar 281 hadis. Nah, salah satunya hadis yang kita bacakan pada malam hari ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian sahabat yang kedua yang juga meriwayatkan hadis ini bernama Abu Abdurrahman. Ini kunyahnya, Abu Abdurrahman. Jadi orang Arab itu dikenal dengan nama kunyah, Pak. Nama sapaan. Abu kalau laki-laki, Ummu kalau perempuan. Nah, sahabat Jundub bin Junadah tadi gelarnya, sapaannya Abu Dar. Kalau Mu'ad bin Jabal namanya Abu Abdurrahman. Nah, itu kebaikan. Ya, walaupun ada juga di masa Nabi abu-abu yang jahat, kayak Abu Jahal, jahat itu. Abu Lahab, jahat itu. Tidak semua abu juga yang baik, ada juga abu yang jahat. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal ini sahabat mulia dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Mu'ad bin Jabal bin Amr bin Aus al-Ansori, termasuk sahabat Ansor. Dan beliau ini juga dikenal termasuk dari alim ulamanya sahabat. Nah, jadi kan sahabat itu luar biasa ilmunya, amalannya, ibadahnya. Nah, ternyata di antara sahabat-sahabat Nabi ada yang lebih juga. Salah satunya adalah sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Orang yang paling tahu tentang hukum halal dan haram di dalam Islam. Ini bukan sekedar ucapan belaka, dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda di dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Anas bin Malik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mu'ad bin Jabal a'lamuhum bil halali wal haram. Sahabatku Mu'ad bin Jabal adalah sahabat yang paling paham, paling
paling tahu tentang hukum halal dan haram. Direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak salah kalau Mu'ad bin Jabal ini pernah diutus oleh Nabi ke Yaman untuk berdakwah. Satu orang saja yang diutus oleh Nabi, sahabat Mu'ad bin Jabal. Kenapa? Tidak diragukan Mu'ad bin Jabal ini keilmuannya. Termasuk 4 orang sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada sahabat yang lain untuk belajar Al-Quran. Salah satunya sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau hafidh Al-Quran dan sangat paham hukum-hukum tentang ayat-ayat Quran itu. Jadi kalau para sahabat itu Pak hafal Quran, hafidh Quran, bukan sekedar lafadznya saja dia hafal, bukan. Tapi dia hafal lafadznya, artinya, tafsirnya juga dia paham. Itu para sahabat Nabi SAW. Nah, beliau ini pernah diutus ke negeri Yaman, mendakwahi penduduk Yaman yang ketika itu penduduk Yaman pada saat itu banyak-banyak beragama Yahudi. Yahudi ahlul kitab. Diutus sahabat Mu'ad bin Jabal. Nabi berpesan kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya kamu akan mendakwahi suatu kaum yang mereka ini ahlul kitab, punya kitab. Dia tahu ilmu juga wahai Mu'ad. Jadi jangan dikira orang Yahudi itu tidak punya ilmu. Orang Yahudi juga punya ilmu. Makanya disebutkan dalam Quran, dia kenal Rasulullah SAW kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka kenal siapa anak mereka sendiri. Mereka paham kitab mereka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka Mu'ad berpesan, Mu'ad dipesani oleh Rasulullah SAW, kamu akan mendakwahi kaum ahlul kitab, maka hendaknya yang pertama kamu serukan kepadanya agar mereka mau bersyahadat, mau bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Persaksikan 2 kalimat syahadat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu keutamaan sahabat Mu'ad bin Jabal, Rasulullah pernah menyatakan kepada beliau bahwa beliau Rasulullah cinta kepada Mu'ad bin Jabal. Disebutkan di dalam hadis, Rasulullah panggil Mu'ad bin Jabal, kemudian kata Rasulullah, ya Mu'ad, inni la uhibbuk. Wahai Mu'ad, sesungguhnya saya sangat cinta kepadamu. Wala tada'anna ya Mu'ad. Wahai Mu'ad, jangan kau tinggalkan satu doa yang kuajarkan. Dubura kulli sholah, yang doa ini hendaknya kamu ucapkan di belakang setiap kali sholat. Kata para ulama, ketika akhir sholat sebelum salam. Baca doa ini wahai Mu'ad. Apa ya Rasul? Rasulullah mengatakan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini doa yang diwasiatkan Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah saya, ala dzikrika, untuk senantiasa mengingat engkau, wa syukrika, bersyukur kepada engkau, wa husni ibadatik, dan membaguskan ibadahku kepada engkau. Nah, ini doa hendaknya kita ucapkan juga sebelum kita salam dalam solat-solat kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau radhiyallahu taala anhu ya disebutkan meninggal dalam usia muda. Beliau usianya muda, meninggal umur 35 tahun Pak, meninggal. Sahabat Mu'ad bin Jabal ini. Kenapa beliau meninggal? Karena di masa itu ya, di masa sahabat Mu'ad bin Jabal tersebar penyakit taun amwas. Amwas ini nama sebuah kota yang ada di negeri Syam. Karena pada waktu itu di Amwas tersebar penyakit taun namanya. Wabah yang menular. Ya mirip-mirip lah dengan COVID-19 sekarang ini. Nah,
Namun luar biasa ketika itu, Pak. Jadi tersebar wabah penyakit ini sampai-sampai Mu'ad bin Jabal sendiri, beliau radhiyallahu anhu dalam sehari menguburkan anak-anak kaum muslimin sebanyak 10 orang, tidak kurang dari 10 orang yang meninggal. Nah, ternyata beliau sahabat Mu'ad bin Jabal tinggal di Amwas, dan beliau pun terjangkit penyakit taun tersebut, dan beliau meninggal gara-gara penyakit itu. Dan Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan orang yang meninggal karena penyakit yang seperti ini, maka dia mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, andaikan mereka mau bersabar di dalam menahan derita dan penyakitnya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dua orang sahabat yang mulia ini, Abu Dar Jundub bin Junadah dan sahabat Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal, meriwayatkan hadis yang berisi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Subhanallah, Nabi itu kan diberikan jawami'ul kalim, kalimat-kalimat ringkas tapi luas cakupan dan maknanya. Termasuk hadis yang tadi kita dengarkan. Ringkas dia memang, tapi cakupannya sangat luas. Tiga pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Yang pertama, takwa kepada Allah. Yang kedua, senantiasa berbuat baik untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan. Yang ketiga, berakhlak baik kepada orang lain. Ini mencakup 3 perkara, kaitannya antara diri kita dengan Allah, takwa kepada Allah. Kemudian kaitannya dengan diri kita sendiri, berbuat baik untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian kaitannya antara diri kita dan orang lain, berakhlak baik kepada orang lain. Ini jamaah sekalian. Nah, kita hidupkan seperti itu. Kita memperbaiki hubungan kita antara kita dengan Allah. Kemudian antara diri kita sendiri, kita berbuat baik kepada diri kita. Kemudian kita jangan lupa berbuat baik kepada orang lain. Semua itu tercakup di dalam hadis yang mulia ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah berpesan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kalimat takwa ini tidak asing di telinga kita, Pak. Setiap Jumat kita dengarkan khotib mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah. Namun apa pengertian takwa itu? Kalau kita melihat definisi para ulama tentang takwa itu beragam. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala mengatakan, takwa itu, kata beliau, kamu menjadikan antara dirimu dengan perkara yang dimurkai oleh Allah ada tameng yang melindungi, ada benteng yang melindungi. Bagaimana benteng itu? Kerjakan ketaatan, jauhi maksiat kepada Allah. Itulah takwa. Sebahagian ulama lain mendefinisikan takwa itu ibarat kita berjalan di sebuah jalan, kemudian di jalan-jalan tersebut penuh dengan duri-duri. Bagaimana kira-kira ketika kita berjalan di tempat yang seperti itu? Kita akan pilih-pilih jalan, hati-hati kita jangan sampai duri menusuk kaki kita, ya kan? Nah, orang yang bertakwa di dalam menjalani hidup seperti itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Talaq Ibnu Habib rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama tabi'in, murid sahabat Rasulullah, yaitu sahabat Abdullah Ibnu Abbas. Imam Talaq Ibnu Habib pernah ditanya tatkala terjadi fitnah di masa beliau, maka beliau mewasiatkan, ittaqullaha, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian beliau ditanya, "Wa mat taqwa?" Wahai imam, apa itu takwa? Maka beliau mengatakan, "At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallahi takhafu iqaballah." Takwa itu adalah kamu beramal ketaatan kepada Allah di atas cahaya hidayah dari Allah. Kamu lakukan semua itu karena mengharapkan pahala di sisi Allah. Lalu kau tinggalkan maksiat kepada Allah, juga dibangun di atas cahaya hidayah Allah. Kau tinggalkan karena semata takut dengan azab dan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata Imam Talaq Ibnu Habib menafsirkan apa itu takwa. Nah, ini memang definisi yang paling melingkup. Kalau kita lihat definisi ini mengajarkan kita apa itu takwa, bagaimana caranya bertakwa, dan mengapa kita harus bertakwa. Ya kan? Apa itu takwa? Terjawab di dalam ucapan Imam Talaq Ibnu Habib. Jalankan ketaatan kepada Allah, tinggalkan maksiat kepada Allah. Itu takwa. Bagaimana caranya kita bertakwa? Caranya kita bertakwa hendaknya di atas naungan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yakni sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan perintah Rasulullah. Kita tinggalkan semua itu, tinggalkan semua larangan Allah, tinggalkan semua larangan Rasulullah, juga dibangun di atas dalil dan apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itu bagaimana caranya kita bertakwa. Terus mengapa kita harus bertakwa? Terjawab juga dalam definisi ini. Kita bertakwa kepada Allah karena takut dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala dan mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nah, ketakwaan yang seperti inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan. Ya, makanya di dalam ayat Al-Quran yang juga mungkin sering kita dengarkan ayat ini, di mana sering dibacakan oleh khotib-khotib di mimbar Jumat, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kamu mati kecuali di atas keislaman. Lihat, kalau kita lihat khutbatul hajahnya Nabi SAW, Nabi menyebutkan 3 ayat, semuanya tentang takwa. Ayat pertama tadi, ayat yang kedua juga tentang takwa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Ayat yang ketiga yang beliau sebut juga tentang takwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, ucapkanlah ucapan yang lurus. 3 ayat diingatkan oleh Nabi dalam khutbah-khutbah beliau, semuanya tentang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya Allah berwasiat bukan hanya kepada umat Islam, kepada seluruh manusia, wasiatnya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh telah aku wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kamu dan kepada kamu umat Islam, hendaknya kamu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sangat banyak ayat-ayat yang memotivasi kita untuk selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, asal dari ketakwaan adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, oleh karenanya kita diperintahkan di dalam ayat wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah alladzi ilaihi tuhsyarun, yang kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Wattaqun nar, takutlah kamu dengan neraka, kata Allah. Wattaqun nar, bertakwalah kamu dengan api neraka. Maksudnya apa? Takutlah kamu dengan api neraka. Allati uiddat lil kafirin, yang neraka itu disiapkan bagi orang-orang kafir. Wattaqu,
wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada suatu hari yang kalian akan dikembalikan pada hari itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dengan takwa inilah Allah akan memudahkan urusan kita. Allah akan melancarkan rezeki kita. Allah akan menurunkan berkah dari langit, dan Allah tumbuhkan keberkahan itu dari bumi untuk kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan semua urusannya mudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan ada jalan keluar dalam setiap problem-problem yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberi rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atih. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-walinya Allah sifatnya itu mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka takwa ini hendaknya senantiasa ada dan bersama kita. Perhatikan pesannya Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Haitsuma kunta, dimanapun kamu berada, baik ketika kamu di rumah maupun di luar rumah, baik ketika kamu di masjid maupun di luar masjid, baik ketika kamu sendiri maupun di tengah banyak orang, bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Nah, ini sulitnya di sini, Pak. Karena orang itu mudah bertakwa kepada Allah kapan? Pada saat bersama orang lain, mudah dia bertakwa sama Allah. Pada saat dia di dalam masjid, mudah dia bertakwa kepada Allah. Ketika dia di luar rumah, mudah dia bertakwa kepada Allah. Tapi lihat kalau dia sendirian, belum bisa dijamin ketakwaannya kepada Allah. Lihat kalau dia berada di dalam rumahnya, belum bisa dijamin dia bertakwa kepada Allah. Lihat kalau dia di luar masjid, belum bisa dijamin dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya pesannya Nabi pas, bertakwalah kamu kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian Rasulullah ikutkan pesan yang kedua. Apa itu? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah perbuatan jelek dengan amal kebaikan, niscaya amal kebaikan akan menghapuskan amal keburukan. Ini pesan Nabi yang kedua. Kenapa Nabi SAW berpesan seperti ini? Padahal sebelumnya menyebutkan takwa. Ulama mengatakan karena manusia, biar bagaimanapun takwanya kepada Allah, tidak ada satupun manusia yang luput dari kesalahan. Tidak ada satupun manusia yang luput dari kelalaian. Tidak ada satupun manusia yang suci, terbebas dari yang namanya dosa dan kesalahan. Tidak ada. Manusia pasti pernah salah. Manusia pasti pernah lalai. Manusia pasti pernah berdosa. Makanya Allah mengatakan di dalam hadits qudsi, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Kalian wahai manusia selalu saja bersalah siang dan malam. Kita tidak bisa menjamin, Pak, solat kita tadi itu tidak ada yang salah. Tidak bisa kita jamin itu. Bisa jadi ada yang salah, bisa jadi ada yang keliru. Makanya setelah sholat istighfar kepada Allah. Itulah yang diajarkan oleh Nabi. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ucapan pertama, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal bukan habis maksiat, habis sholat. Kalau habis maksiat istighfar wajar. Nah, ini habis sholat istighfar dari mana itu? Nah, karena kita tidak bisa jamin, Pak, solat kita itu diterima atau enggak, solat kita itu benar atau enggak. Makanya istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam pasti pernah salah. Jangankan anak cucu Adam, Nabi Adamnya saja pernah salah, hingga dikeluarkan dari surga turun ke bumi. Namun subhanallah, Nabi Adam alaihissalam ketika beliau salah, beliau ngaku salah dan beliau bertaubat kepada Allah, diangkat oleh Allah derajatnya lagi. Nah, manusia ini kalau mau mulia, bukan artinya dia terbebas dari dosa, karena tidak bisa. Tapi ketika dia berbuat dosa, dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, wa khairul khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau mengakui kesalahannya, orang yang mau taubat, orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, hadis ini menjelaskan salah satu yang bisa menghapuskan dosa dan kesalahan kita adalah dengan memperbanyak amal soleh, amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal-amal baik akan menghapuskan amal-amal buruk. Amal-amal baik akan menghapuskan amal-amal buruk. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya amalan yang paling besar dari amalan yang bisa menghapuskan dosa dan kesalahan adalah solat. Ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sahabat ini ngaku kepada Nabi, "Ya Rasul, saya berbuat dosa ya Rasul. Apa yang bisa menebus dosa saya ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Kamu berwudu. Selesai berwudu, kamu solat bersama kami. Selesai solat, nah itulah yang menghapuskan dosamu. Innal hasanat yudhibnas sayyiat." Sesungguhnya amal-amal baik menghapuskan amal-amal buruk. Tapi ingat, kalau solatnya benar. Kalau solatnya keliru, bukan tidak akan bisa menghapuskan amal buruk kita. Karena kita juga ingat, Pak, ada orang solat, lama dia solat 60 tahun solat, tapi tidak ada satu solatnya yang diterima oleh Allah. Ini jamaah sekalian, kita perlu mempertanyakan solat kita. Ya, ada kata Nabi, orang yang solat 60 tahun lamanya solat, tapi tidak ada satu solat yang diterima oleh Allah. Kenapa? Yang bermasalah bukan solatnya. Solat sudah diajarkan oleh Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat, kata Rasulullah. Yang salah itu dia mempraktekkan solat itu bagaimana. Makanya ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, kemudian dia solat, lalu datang kepada Nabi. Nabi berkata, "Irji fasolli fa innaka lam tusol." Solat kamu karena kamu belum solat. Kembali lagi orang ini, kemudian datang kepada Nabi, "Kembali kamu karena kamu belum solat." Sampai 3 kali orang itu. Orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak tahu lagi bagaimana cara sholat. Tolong ajari saya ya Rasul." Ini baru benar, mau belajar. Ya, karena yang Allah perintahkan itu kan bukan sekedar sholat, Pak. Kalau sekedar sholat masih diancam dalam Quran, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Kenapa kok bisa celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai di dalam sholatnya. Salah satu penafsiran para ulama tentang masalah lalai di dalam sholat adalah tatkala dia sholat, dia tidak memperhatikan ruku, sujud, i'tidal, tumakninah dalam sholat. Inilah yang bisa merusak sholat kita. Makanya Nabi pernah ditanya ketika menyebutkan hadis 60 tahun orang sholat tidak diterima sholatnya. Kok bisa ya Rasul? Bagaimana bisa tidak diterima sholatnya? Kata Nabi SAW, wala'allahu, jangan-jangan itu orang yutimmu ruku'ahu wala yutimma sujudahu. Dia sempurna dalam ruku tapi tidak sempurna dalam sujud. Wala'allahu yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Dan boleh jadi sempurna memang sujudnya, tapi rukunya tidak sempurna. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ada orang sholat itu kayak ayam mematuk. Makanya kata Nabi, Nabi larang, jangan kamu sholat seperti ayam mematuk, terlalu cepat.
Nah, sehingga seperti terlihatnya kayak ayam mematuk. Nah, sholat ini bukan kita mau buru-buru, Pak. Kita mau tenang di dalam sholat itu. Tumakninah, bukan balapan sholat itu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya orang yang tidak tumakninah di dalam sholat bisa batal sholatnya. Sebab tumakninah adalah rukun di dalam sholat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat yang benar itulah yang akan bisa menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Jadi tidak cukup sekedar ikhlas ya. Tidak cukup sekedar ikhlas. Ikhlas modal utama, tapi dilanjutkan dengan yang berikutnya, yaitu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengatakan, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Orang yang salat bisa mencuri juga, Pak. Orang yang sholat bisa mencuri juga, Pak. Nah, ini Nabi SAW sebutkan. Dan ingat, orang yang sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kok bisa ada orang yang sholat tapi masih maksiat terus? Nah, ini tidak benar sholatnya, ini berarti ini masih ada masalah di dalam sholatnya. Rasulullah mengatakan, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min sholatihi. Orang yang paling buruk dan sejahat-jahat pencuri adalah pencuri di dalam sholat. Sahabat kan tanya, qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min sholati? Bagaimana bisa ya Rasul ada orang yang mencuri di dalam sholatnya? Nah, ini tafsiran yang lain, Pak. Bukan dengan makna pencurian yang kita maksud. Bukan. Kata Nabi SAW, la yatimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudaha. Dia tidak sempurnakan ruku'nya, dia tidak sempurnakan sujudnya. Wa la yuqimu sulbahu minar ruku' was sujud. Dan dia tidak tegakkan ruku' dan sujudnya kepada Allah. Nah, ini orang yang mencuri di dalam solat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya tatkala kita sholat, betul-betul perhatikan sholat kita. Ketika kita sholat berjamaah, jangan dahului imam kita. Karena kalau kita dahului imam kita, sholat kita bisa batal. Untuk apa imam diangkat kalau tidak? Kalau bukan untuk dijadikan komando. Nah, dia dulu baru kita, ya kan? Dia dulu baru kita. Kalau kita dulu baru dia, bukan berimam lagi namanya itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebesar-besar amalan yang bisa menghapuskan dari kesalahan dan dosa kita adalah sholat. Kemudian berikutnya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah didatangi oleh seorang laki-laki yang dia mengadukan kepada Ibnu Abbas tentang dosa yang dia lakukan. Ibnu Abbas tanya, "Ahayyun ummak?" Apakah ibumu masih hidup? Kata orang ini, "Ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, ibuku sudah meninggal." Kata Ibnu Abbas, kalau begitu kamu pulang, perbanyak sudah ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan itu bisa menghapuskan dosa dan kesalahanmu. Ketika orang ini berlalu, ada orang tanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, kenapa kamu tanya ibunya? Kata Ibnu Abbas, wallahi demi Allah, saya tidak tahu ada amalan yang paling cepat menghapuskan dosa selain berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan jelek dengan amal kebaikan, niscaya amal kebaikan menghapuskan amal keburukan. Yang paling luar biasanya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, pesannya Nabi SAW yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang terbaik. Bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal orang yang paling baik akhlaknya. Makanya dipuji oleh Allah di dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, manusia itu tidak melihat kepada ilmu kita kadang. Manusia itu kadang tidak melihat kepada amal ibadah kita kadang. Tapi manusia kadang melihat akhlak kita. Ya.
Orang itu dikatakan baik kalau selaras antara niatnya, amalnya, akhlaknya. Nah aneh kalau ada orang yang amal ibadahnya Masya Allah tapi akhlaknya buruk, tidak connect. Harusnya itu saling apa? Saling menunjang, saling mendukung. Nabi bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Menunjukkan antara iman dan akhlak punya hubungan kuat. Ya kan? Semakin baik iman seseorang, akhlaknya semakin baik. Ketika baik akhlaknya, berarti imannya kuat. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah dulu orang-orang masuk Islam, kenapa dia masuk Islam? Bukan melihat apanya Nabi, tidak. Tapi salah satu yang dia lihat dari Rasulullah SAW, akhlaknya beliau. Orangnya jujur, orangnya luar biasa amanah. Inilah yang menjadi daya tarik sehingga manusia pun masuk ke dalam agama Islam. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian secara ringkas apa yang bisa kita dapatkan dari hadis yang ke-18 ini. 3 pesan Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita bisa mengingatnya dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, takwa kepada Allah. Yang kedua, mengikuti amal kejelekan dengan amal keburukan sehingga bisa menghapuskannya. Dan yang ketiga, selalu dan senantiasa berbudi pekerti yang baik dan berakhlak dengan akhlakul karimah. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.